Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nikmat, atas rahmat dan berkahnya sehingga kita masih sempat melakukan presentasi pada hari ini. Salawat beserta salam kita curahkan kepada baginda Muhammad SAW, di mana beliaulah yang telah membawa kita dari lembah kehinaan menuju lembah kemuliaan. Baik, langsung saja. Adapun materi yang akan kami jelaskan pada hari ini yaitu implementasi konsep ABC. Adapun nama-nama yang akan membahas tentang materi implementasi konsep ABC yaitu yang pertama Heriana, Nur Sakila, Ulil Albab, dan Ilham Mansi Sabidin. Baik, langsung saja. Saya akan menjelaskan materi pertama yaitu pengertian Activity Based Costing. Sistem Activity Based Costing atau ABC adalah metode akuntansi yang dapat digunakan untuk mencari total biaya aktivitas yang diperlukan. Untuk membuat suatu produk, sistem ABC menetapkan biaya untuk setiap aktivitas yang masuk ke produksi seperti pekerja yang menguji suatu produk. Banyak bisnis yang menggunakan harga pokok penjualan untuk menentukan berapa biaya untuk membuat produk. Adapun pengertian menurut ahli yaitu yang pertama Koper dan Kalpen. Sistem ABC menghitung biaya aktivitas individu dan menetapkan biaya ke objek biaya seperti produk dan layanan berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan setiap produk atau layanan. Horgren ABC adalah sistem yang berfokus pada aktivitas dan objek biaya dasar dan menggunakan biaya aktivitas ini sebagai blok bangunan atau kompilasi biaya objek biaya lainnya. Menurut Cima, atribusi biaya ke unit biaya berdasarkan manfaat yang diterima dari aktivitas tidak langsung. Baik, mungkin itu yang saya paparkan tentang pengertian Activity Based Costing. Saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sakila dengan NIM 202038622017. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sejarah Activity Based Costing atau ABC. Nah, untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam pendekatan tradisional distribusi overhead, pendekatan baru dan lebih ilmiah dikembangkan oleh Koper dan Kalpen yang dikenal sebagai Activity Based Costing. ABC bertujuan untuk mengidentifikasi aktivitas yang menghasilkan mata uang biaya. Fokus utamanya adalah pada aktivitas yang dilakukan pada produk tertentu selama produksinya. Dengan demikian, aktivitas merupakan titik fokus dalam perhitungan biaya. ABC didasarkan pada biaya aktivitas geograf, staubus, dan akuntansi input-output. Konsep ABC dikembangkan di sektor manufaktur Amerika Serikat selama tahun 1970-an dan 1980-an. Selama ini, Consortium for Advanced Management International memberikan peran informatif untuk mempelajari dan memformalkan prinsip-prinsip secara formal, lebih dikenal dengan Activity Based Costing. ABC kehilangan ketenaran pada tahun 1990-an karena metrik alternatif seperti balance sheet, scorecard, and economy value added. Kemudian saya akan membahas fungsi Activity Based Costing. Yang pertama, untuk menyediakan banyak informasi kepada manajemen untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan aktivitas nilai tambah karena keberagaman permintaan pelanggan.
berkembang pesat. Yang ketiga, untuk memahami profitabilitas berdasarkan proses-proses produksi atau pelaksanaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heriana. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Adapun komponen ABC atau Activity Based Costing dibagi menjadi 5. Pertama, resources atau sumber daya. Sumber daya didefinisikan sebagai elemen ekonomi atau uang yang digunakan dalam pelaksanaan aktivitas. Yang kedua, resources drivers atau penggerak sumber daya. Penggerak sumber daya didefinisikan sebagai ukuran kuantitas sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu aktivitas. Yang ketiga, activities adalah unit kerja. Jika kita pergi ke restoran untuk makan siang atau makan malam, pramusaha haji dapat melakukan unit kerja sebagai mengambil pesanan ke dapur, membawa makanan, mengisi minuman, dan lain sebagainya. Yang keempat, activities drivers atau penggerak biaya kegiatan. Penggerak biaya kegiatan didefinisikan sebagai ukuran frekuensi dan intensitas permintaan yang ditetapkan pada aktivitas oleh objek biaya. Dan yang kelima, cost object atau biaya kegiatan. Objek biaya dapat berupa pelanggan, produk, layanan, kontrak, proyek, atau unit kerja lain yang menginginkan pengukuran biaya terpisah. Selanjutnya, karakteristik activity based costing terbagi menjadi 4. Pertama, meningkatkan jumlah kumpulan biaya yang digunakan untuk mengakumulasi biaya overhead. Yang kedua, meningkatkan keterlacakan biaya overhead yang menghasilkan data biaya unit yang lebih akurat untuk manajemen. Yang keempat, identifikasi biaya selama aktivitas dan penyebabnya tidak hanya membantu dalam perhitungan biaya yang lebih akurat. Dan yang keempat, membebankan biaya overhead untuk pekerjaan atau produk yang berbeda. Sekian dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terlanjut ke materi yaitu keterbatasan ABC. Nah, di sini meskipun ABC memberikan alternatif penelusuran biaya ke produk individual secara lebih baik, tetapi juga mempunyai keterbatasan yang harus diperhatikan oleh manajer sebelum si manajer ini menggunakan untuk menghitung biaya produk. Nah, yang pertama itu ada lokasi, yang kedua ada biaya yang mengabaikan biaya keterbatasan lain, dan yang ketiga ada pengeluaran dan waktu yang dikonsumsi. Nah, di sini kita mulai dari yang pertama mengenai alokasi. Nah, walaupun data aktivitas tersedia, berapa biaya mungkin membutuhkan alokasi ke departemen atau produk berdasarkan ukuran volume yang arbitrer, secara praktis tidak dapat ditemukan aktivitas yang dapat menyebabkan biaya tersebut. Contohnya yaitu beberapa biaya untuk mempertahankan fasilitas seperti aktivitas membersihkan pabrik. Nah, dan yang kedua, mengelola proses produksi. Selanjutnya, mengabaikan biaya keterbatasan lain. Nah, di sini ABC adalah beberapa biaya identifikasi pada produk tertentu diabaikan dari analisis, karena aktivitas yang biayanya sering diabaikan adalah pemasaran, advertensi, riset, dan pengembangan rekayasa produk, dan klaim garansi. Nah, pada biaya tambahan biaya secara sederhana ditambahkan ke biaya produksi untuk menentukan biaya produksi atau menentukan biaya produk total. Nah, secara tradisional biaya pemasaran dan administrasi tidak dimasukkan ke dalam biaya produk karena persyaratan pelaporan keuangan yang dikeluarkan oleh GAAP, Standar Akuntansi Keuangan untuk Indonesia. Nah, mengharuskan dimasukkan ke dalam biaya periode. Selanjutnya, yang ketiga itu pengeluaran dan waktu yang dikonsumsi. Nah, di sini kita lihat bahwa sistem ABC sangat mahal untuk dikembangkan dan diimplementasikan. Di samping itu juga membutuhkan waktu yang banyak, seperti sebagian besar sistem akuntansi
dan manajemen yang inovatif biasanya diperlukan waktu lebih dari 1 periode untuk mengembangkan dan mengimplementasikan ABC dengan sukses. Baiklah, nah selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Nah, di sini ABC atau kepanjangannya Activity Based Costing System. Nah, selalu memberikan banyak manfaat bagi manajemen dalam upaya mengendalikan biaya dan mengantisipasi distorsi biaya dalam pendekatan tradisional. Dalam penerapan ABC, pelaku bisnis perusahaan harus membuat analisis. Nah, mengapa? Karena pelaku bisnis perusahaan harus membuat analisis yang cermat karena dibutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam menerapkan sistem tersebut. Nah, di samping memberikan banyak manfaat, sistem ABC juga itu memiliki beberapa batasan atau keterbatasan dalam pengalokasian biaya yang bersifat arbitrer. Identifikasi biaya produk kadang-kadang diabaikan dan dimasukkan ke beban pemasaran. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan.